Jangan suka bertengkar. Refleksi pagi 1642. Apa pesan Amsal soal kehidupan rumah tangga yang penting untuk diingatkan kembali? Mari simak Amsal 25 ayat 24. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Saudara-saudara, pesan Amsal ini merupakan pengulangan dari apa yang pernah disampaikan di Amsal 21 ayat 9. Suatu pesan yang diulang kembali tentu penting dicamkan dengan baik-baik untuk kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis. Sikap suka bertengkar memang bukanlah sikap yang baik untuk sebuah kehidupan rumah tangga. Untuk itu, pasangan suami istri perlu bersama-sama belajar bersikap dewasa di dalam takut akan Tuhan. Sikap takut akan Tuhan ini akan menolong pasangan suami istri untuk mampu berkomunikasi dengan landasan kasih yang sejati. Saudara-saudara, Rasul Paulus di 1 Korintus 13 ayat 5 menyampaikan beberapa ciri kasih, antara lain yaitu bahwa kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sewaktu seseorang makin bertumbuh dalam iman, maka seharusnya ciri-ciri kasih itu makin nampak nyata. Hanya saja, bila segala ritual ibadah dan aktivitas rohani kita hanya sekedar formalitas belaka, maka sebenarnya kita tidaklah benar-benar bertumbuh seperti yang diinginkan Tuhan. Pertumbuhan iman kita sudah seharusnya dibarengi dengan perubahan karakter yang nampak dalam perbuatan. Oleh sebab itu, pasangan suami istri haruslah terus belajar bertekun dalam berbagai upaya pertumbuhan iman. Kalaupun masih ada pertengkaran, marilah kita cepat menyelesaikannya di atas dasar kasih Kristus. Kabar baik yang menyejukkan. Refleksi pagi 1643. Apa arti kabar baik bagi jiwa seseorang yang mendengarnya? Mari kita simak Amsal 25 ayat 25. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Saudara-saudara, di zaman dulu, di mana teknologi komunikasi dan transportasi belum berkembang, berita dari suatu negeri yang jauh tentu sangatlah dinanti-nantikan. Berbagai kekhawatiran dan kegelisahan tentu akan bergejolak dalam hati bagi mereka yang sedang menunggu kabar. Setelah lama menanti-nanti, kabar baik dari negeri yang jauh itu tentu akan sangat melegakan hati, seperti halnya air sejuk yang menghapus rasa haus. Inilah yang dialami oleh Yakub di Kejadian 45 ayat 26 dan 27, sewaktu ia mendengar kabar bahwa Yusuf masih hidup dan menjadi penguasa di seluruh tanah Mesir, sehingga bangkitlah semangatnya. Saudara-saudara, nubuat Nabi Yesaya di Yesaya 52 ayat 7 mengungkapkan betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Bila kabar baik tentang hal-hal sehari-hari saja akan membawa sukacita besar, apalagi kabar baik tentang keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Menjadi pembawa kabar baik untuk sebuah kabar keselamatan seperti ini
tentu adalah sebuah tanggung jawab yang sangat menyenangkan. Oleh sebab itu, marilah kita melakukan tugas panggilan kita sebagai pembawa kabar baik dengan penuh kegembiraan. Kiranya kabar keselamatan itu terpancar melalui setiap kata dan perbuatan kita. Mari lakukan dengan setia. Berani bertindak benar. Refleksi pagi 1644. Apa gambaran Amsal untuk orang benar yang karena rasa khawatir atau takut kemudian membiarkan ketidakbenaran terjadi? Mari lihat gambarannya di Amsal 25 ayat 26. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Saudara-saudara, sumber air yang keruh dan kotor tentu tidak menarik dan kurang bermanfaat. Inilah gambaran tentang orang benar yang karena ketakutan, kekhawatiran, atau dorongan kepentingan diri tidak berani untuk bertindak benar. Ia memang mungkin tidak melakukan sendiri ketidakbenaran itu, tetapi ia menutup mata dan membiarkan ketidakbenaran untuk tetap terjadi, bahkan merajalela. Seperti garam yang tidak mau keluar dari bungkusnya dan larut dalam masakan, kehadirannya tidak membawa dampak. Saudara-saudara, memiliki hati dan pikiran yang benar saja tidaklah akan membawa dampak yang baik bila hati dan pikiran yang benar itu tidak diwujudkan dalam keputusan dan tindakan yang benar pula. Karena rasa enggan, sungkan, takut, khawatir, ataupun berbagai alasan lain, orang benar bisa menjadi tidak berani berlaku benar, bahkan seakan-akan lumpuh dan tidak berdaya untuk melawan ketidakbenaran yang terjadi di sekitarnya. Ini tentulah hal yang harus dihindari. Karenanya, marilah kita belajar teguhkan hati kita untuk berani bertindak benar. Marilah kita berpegang pada nasihat Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Di dalam kebersamaan orang percaya, mari kita saling menguatkan untuk berani bertindak benar. Pujian yang tidak berlebihan. Refleksi pagi 1645. Apa nasihat Amsal 25 ayat 27 tentang kata-kata pujian? Ini dia. Tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Saudara-saudara, bila seseorang makan banyak madu secara berlebihan, maka ia bisa menjadi muak. Demikian juga dampak kata-kata pujian yang disampaikan secara berlebihan. Apalagi kalau kata-kata pujian yang disampaikan itu hanya kata-kata pujian kosong. Memberi pujian secara berlebihan ataupun menerima pujian secara berlebihan akhirnya sama-sama harus dihindari, seperti halnya memakan madu secara berlebihan. Sesuatu yang baik itu sebaiknya disampaikan ataupun diterima secukupnya saja dan tidak berlebihan. Bila tidak, maka kata-kata pujian itu justru bisa membawa dampak buruk, baik bagi yang memberi ataupun yang menerimanya.
Saudara-saudara, memberi ataupun menerima kata-kata pujian tentulah harus dilakukan di dalam hikmat Tuhan. Ini tentu bukanlah hal yang mudah. Di satu pihak adalah baik bila orang bisa saling memuji, tetapi di lain pihak, bila kata pujian menjadi berlebihan, tentu tidaklah baik juga. Kedewasaan sikap yang ditempa oleh sikap takut akan Tuhan sangatlah perlu, baik bagi si pemberi maupun bagi si penerima pujian. Oleh sebab itu, marilah kita mendengar baik-baik apa yang dinasihatkan Rasul Paulus di Filipi 2 ayat 3, supaya di dalam Kristus kita bisa hidup dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri ataupun pujian yang sia-sia di dalam sikap kerendahan hati. Marilah kita belajar untuk memberi pujian di dalam ketulusan hati serta menerima pujian di dalam kerendahan hati. Janganlah berlebihan. Mengendalikan diri. Refleksi pagi 1646. Gambaran apa yang diberikan Amsal untuk seseorang yang tidak bisa mengendalikan diri? Mari simak Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara-saudara, pada zaman dulu, kota yang memiliki tembok kota yang kuat dan kokoh tentu akan dapat memberikan perlindungan yang baik bagi para penduduknya. Bila tembok kota itu roboh, maka tentu saja musuh akan dengan mudahnya menyerbu dan menaklukkannya. Demikian juga halnya dengan seseorang yang tidak dapat mengendalikan diri. Di dalam ketersinggungan dan kemarahan, seseorang bisa kehilangan penguasaan diri dan kemudian melakukan berbagai perbuatan bodoh dan tindakan yang memalukan. Belajar untuk mengendalikan diri di dalam takut akan Tuhan adalah tindakan bijak. Saudara-saudara, bila kita bertumbuh di dalam Yesus, maka sudah semestinya lah kalau ciri-ciri buah roh di Galatia 5 ayat 22 dan 23 menjadi nampak nyata, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hanya saja di dalam emosi yang tidak terkendali, entah itu kemarahan, kesedihan, kegembiraan, ataupun iri hati, kita bisa kehilangan penguasaan diri sehingga perkataan dan tindakan kita menjadi tidak terkendali. Walaupun kemudian kita menyesalinya, apa yang telah kita katakan, tuliskan, ataupun perbuat tidaklah dapat dihilangkan begitu saja. Permintaan maaf pun tidaklah dengan begitu saja dapat menghapus segala kebodohan yang telah kita lakukan. Karenanya, marilah kita belajar mengendalikan diri di dalam Tuhan. Jangan lengah